Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia, mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, untuk kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan membalikan keadaan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam 2 Raja-Raja pasal 18, 2 Tawarik pasal 29 sampai 31, dan Mazmur 48. Pada masa pemerintahan Saul, Daud, dan Salomo, kerajaan Israel masih satu kesatuan. Pemerintahan terpecah sejak Rehabeam. Rehabeam menjadi raja Israel selatan Yehuda dari garis keturunan Daud, sementara Yerobeam memerintah di Israel utara, bukan dari garis keturunan Daud. Pada paparan berikut, kita akan memperhatikan pemerintahan pada Israel selatan yang berpusat di Yerusalem. Dari Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat,
Ahazia, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Eliakim, dan Yoyakim. Mulai dari Daud sampai dengan Hizkia terdapat 14 generasi. Lalu dari Hizkia ke Yoyakim terdapat 7 generasi. Seluruhnya 20 generasi. Yang berkaitan langsung dengan renungan hari ini adalah keadaan pemerintahan pada masa Hizkia. Karena itu, judul renungan hari ini dapat juga disebut Hizkia membalikan keadaan. Diambil dari 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 36. Pada ayat 6 sampai 9 Hizkia berkata demikian, bahwa nenek moyang orang Israel telah berubah. Mereka telah melakukan yang jahat di pemandangan Tuhan. Keturunan umat yang dipilih telah membelakangi Tuhan. Tidak hanya itu, mereka menutup pintu rumah Tuhan. Mereka mematikan segala penerangan, membiarkan rumah Tuhan gelap gulita terus-menerus, menghentikan persembahan korban bakaran bagi Allah. Akibatnya, Tuhan murka terhadap orang Israel atau Yehuda. Allah mengizinkan orang Israel mengalami hal-hal yang mengerikan. Mereka tewas karena pedang, istri, anak laki-laki dan perempuan menjadi tawanan bangsa lain. Dalam keadaan seperti itulah Hizkia menjadi raja di Yerusalem. Hizkia berumur 25 tahun ketika ia menjadi raja. 29 tahun Hizkia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia dan Zakaria. Firman Tuhan berkata, Hizkia melakukan yang benar di pemandangan Tuhan, seperti yang dilakukan Daud leluhurnya pada ayat yang kedua. Pada ayat pertama pemerintahannya, Hizkia berkata demikian, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Pada ayat yang ke-10. Hal inilah yang mendorong renungan ini diberi judul membalikan keadaan. Apa saja yang dilakukan Hizkia untuk mencegah terjadinya azab dan sengsara yang terus-menerus dengan bangsa Israel? Yang pertama, mengajak orang Lewi untuk menguduskan diri terlebih dahulu pada ayat yang ke-5. Orang Lewi telah ditetapkan Tuhan menjadi imam dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tugas imam untuk mewakili umat mempersembahkan segala korban persembahan kepada Tuhan. Tanpa imam yang melakukan pelayanan, segala bentuk korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak akan sah. Karena itu, yang pertama menyadari pentingnya melakukan pertobatan adalah para imam. Para imam hendaknya mengalami pembaruan hidup terlebih dahulu. Setelah itu, akan dilanjutkan oleh warga jemaat. Yang menjadi imam adalah keluarga, umat Kristen adalah orang tua. Para imam bagi peserta didik di sekolah adalah guru. Imam bagi warga gereja adalah hamba-hamba Tuhan. Para imam bagi masyarakat adalah para tokoh. Imam bagi bangsa adalah pemerintahan. Orang tua, guru, hamba-hamba Tuhan, para tokoh, dan pemerintah harus mampu memerankan dirinya menjadi panutan bagi siapa saja yang dipimpinnya. Langkah yang diambil oleh Hizkia adalah hal yang tepat. Melakukan pembaruan dimulai dari para imam. Sejak itu, semua orang Lewi dipanggil untuk menguduskan diri, membersihkan diri, membalikan diri kepada Tuhan dari penyembahan yang sia-sia, dan mengkhususkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam rumah Tuhan. Lalu yang kedua, para imam mentahirkan rumah Tuhan pada ayat 16-17. Para imam membersihkan rumah Tuhan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 bulan 1 pada tahun itu. Mereka membersihkan rumah Tuhan selama 16 hari. Apa saja yang najis dalam rumah Tuhan mereka keluarkan. Semua mereka buang ke lembah Kidron. Seluruh ruangan rumah Tuhan dikuduskan atau ditahirkan. Setelah pada hari ke-16, setelah membersihkannya, para imam melaporkannya kepada Hizkia bahwa mereka telah selesai melakukan pentahiran rumah Tuhan. Semua perkakas rumah Tuhan telah ditempatkan di depan mezbah pembakaran korban persembahan pada ayat 18-19. Lalu yang ketiga,
menguduskan para pemimpin dalam ayat 20-22. Keesokan harinya, Hizkia mengumpulkan keluarganya, para pemimpin kota dan keluarga masing-masing. Hizkia membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor domba jantan. Hizkia meminta para imam mempersembahkan ketiga jenis persembahan tersebut sebagai korban penghapusan dosa untuk Hizkia dan keluarganya, serta untuk para pemimpin kota dan keluarga masing-masing. Hizkia menata pembaruan sedemikian rupa. Pembaruan kehidupan kerohanian dimulai dari para imam terlebih dahulu, berlanjut pada pentahiran rumah Tuhan, korban penghapusan dosa Hizkia dan keluarga, serta penghapusan dosa para pemimpin kota dan keluarga masing-masing. Setelah itu melanjutkan bimbingan pertobatan bagi seluruh rakyat. Lalu yang keempat, mempersembahkan kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa bagi seluruh warga jemaat pada ayat ke-23 sampai 24. Mereka meletakkan tangannya di atas kambing-kambing tersebut. Setelah itu, para imam menyembelih kambing-kambing tersebut, mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapusan dosa dalam melaksanakan pendamaian bagi seluruh orang Israel. Yang kelima, mentahirkan pemain musik dan peralatannya pada ayat 25 sampai 26. Setelah melaksanakan korban pendamaian bagi seluruh orang Israel, Hizkia menentukan beberapa orang Lewi yang akan bertugas untuk memainkan alat musik Daud seperti ceracap, gambus, dan kecapi. Ketika para pemain musik berdiri di dalam rumah Tuhan dengan alat-alat musik yang telah mereka siapkan, para imam lainnya mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sementara mempersembahkan korban bakaran, mereka menaikkan nyanyian-nyanyian kepada Tuhan yang diiringi oleh bunyi musik Daud yang dimainkan para imam. Mereka menyanyikan dengan sukacita, seraya berlutut dan menyembah Tuhan. Lalu terakhir yang keenam, penutup pada ayat ke-36. Pada bagian akhir acara pentahiran tersebut, Hizkia berbicara kepada seluruh jemaat, demikian, kalian telah mentahirkan diri untuk Tuhan, bawalah seluruh korban persembahanmu kepada Tuhan. Persembahan bakaran yang dibawa jemaat kepada Tuhan terdiri dari 70 ekor lembu, 100 ekor domba jantan, dan 200 ekor domba muda. Sementara korban kudusan lainnya sejumlah 600 ekor lembu sapi dan 3.000 ekor kambing domba. Demikianlah Hizkia menetapkan ibadah dalam rumah Tuhan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita karena mereka melaksanakan ketetapan Allah bagi orang Israel. Pelajaran penting apa yang perlu dihayati dari paparan ini? Semua lapisan yang terdapat dalam masyarakat harus melakukan pembaharuan kehidupan, dimulai dari para imam, dalam keluarga, sekolah, tempat pekerjaan, gereja, masyarakat, dan bangsa. Siapapun hendaknya menyadari pentingnya beribadah kepada Tuhan di sepanjang kehidupan. Damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan akan menjadi bagian dari setiap orang. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah kami boleh terus melakukan pembaharuan hidup kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah renungan ini merema di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.